Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Kamis pagi hari ini tanggal 9 Oktober 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita selalu diberikan kekuatan di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam penjagaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Hari-hari kita jalani, pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan. Karena hidup tidak pernah terlepas dari segala macam pergumulan. Seperti Ayub pada pagi hari ini kita mau baca, mulai ngomel saudara ya. Ayub merasa dirinya benar. Dikatakan, tunjukkan kepadaku dalam apa aku tersesat. Ya, jadi dia menantang teman-temannya. Termasuk dia nyalakan Tuhan juga saudara. Ya, karena Tuhan sudah artinya tidak menolong dia. Coba nanti kita baca. Penting di sini kita mendengarkan firman Tuhan. Penting di sini kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Penting di sini supaya kita baca Alkitab, supaya kita mengenal akan kebenaran Tuhan, supaya kita tidak melangkah yang salah. Jangan pernah kita nyalakan Tuhan, tapi belajar kita sabar. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 196. Sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan akan menyertai kita. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, haleluya, Tuhan ada sertamu. Sabar, amen, sabar, amen, haleluya, Tuhan Yesus berikan kekuatan, amen, haleluya, ke rumah tempat yang senang, amen, haleluya, di mana tidak lagi perang, amen, haleluya, dan tidak sukar dan celah, amen, haleluya, kasih Tuhan ku rindukan, amen, haleluya, bersabar, amen, haleluya, dalam susah sukarmu, sabar, amen, haleluya, percayalah pada Yesus, sabar, haleluya, dan rendah hati, amen, haleluya, Tuhan Yesus berikan kekuatan, amen, haleluya, di rumah Bapa yang kudus, amen, haleluya, bersama Tuhan Yesus Bapa-Ku, amen, haleluya, itulah kerinduanku, amen, haleluya, bersama Tuhan Yesus Rajaku, sabar, amen, haleluya, dalam susah sukarmu, sabar, amen, haleluya, Tuhan Yesus sertamu. Sabar, penting kita bersabar menanti waktunya Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus berikan kekuatan, amen, haleluya. Dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, kamu juga harus bersabar dan terus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Mari bersabar, haleluya, bersama Yesus Tuhan berikan kekuatan, amen, haleluya, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan,
Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Bapa, kami membaca firman-Mu. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu Bapa. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami. Ampun Bapa. Roh Kudus tuntun kami supaya kami melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba memenangi sudah berdoa ucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Mari setiap kita Bapak Ibu tidak terlepas dari masalah. Apa yang Ayub alami, cobaan yang begitu berat. Di antara kita pasti juga sama, pernah mengalami cobaan yang begitu berat. Sehingga Ayub pernah berkata karena terlalu stresnya, saudara. Ayub merasa dirinya benar dan tunjukkan kepadaku dalam apa aku tersesat. Dia merasa dirinya saleh. Dia merasanya tidak pernah berbuat dosa. Tapi kenapa cobaan begitu dia alami? Saya percaya bahwa Tuhan jauh lebih sempurna daripada Ayub. Kita manusia berdosa, lebih bagus kita bersabar menanti waktunya Tuhan. Kata Yakobus pasal 5 ayat 8 dikatakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Mari kita saling meneguhkan hati. Kita mau kuat di dalam Tuhan Yesus, menghadapi segala macam tantangan, menghadapi segala macam pergumulan hidup. Tetapi selalu kita mau berharap dekat dengan Tuhan Yesus. Selalu kita berharap mau dekat dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Siapa selain Yesus yang bisa menolong kita? Dewa? Siapa? Manusia? Dukun? Siapa? Tidak ada, saudara. Setan bukan akan menolong kita. Bahkan Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup, hidup dengan segala kelimpahan. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita pagi ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau kembali baca firman Tuhan. Karena bersumber pada kebenaran firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Supaya kita tidak salah langkah dalam hidup yang penuh dengan tantangan ini. Tapi kita melangkah di dalam jalan Tuhan. Mari saya mau baca Ayub pasal 6 ayat 1 sampai 30. Ayub kecewa terhadap sahabatnya, termasuk Ayub mulai ngomel dengan Tuhan. Kenapa? Ini ada ayat yang mengatakan demikian. Mari kita membaca. Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Jadi berarti emosional. Dia merasa tergesa-gesa perkataan dia. Orang kalau tergesa-gesa tanpa kontrol diri bisa emosional, sudah, ya. Karena ada pepatah berkata, berpikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Tapi kalau tergesa-gesa asal ceplos saja bisa keliru, sudah. Mari kita baca berikutnya. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuh. Nah, ini mulai sudah ayat keempat, ya. Panah anak maha kuasa dari Tuhan tertancap pada dia. Racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Jadi seolah-olah Tuhan hukum dia nih. Malah nyalakan Tuhan. Mari kita baca berikutnya. Meringkik keledai liar di tempat rumput muda, atau melenguhkan lembu dekat makanannya. Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya?
Aku tidak sudi menjamanya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Jadi karena terlalu stres, ya. Jadi Ayub merasa mual, dia bilang, ya. Terus berikutnya, akhirnya terkabul permintaanku. Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukan aku. Kiranya Ayub melepaskan tangannya dan menghabis nyawa. Mulai ngomel sudah, ya. Dia pikir Tuhan akan menghabisi dia, ya. Nggak tahu apapun juga keadaan gini, Tuhan pasti cinta Ayub. Tuhan pasti cinta kita. Yang penting kita jangan salah jalan. Jangan sampai kita jalan yang sesat. Terus berikutnya ayat 10. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Apa kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Nah, sudah tidak mau sabar, sudah. Ya, pada saat apa harus bersabar? Kelihatan tidak bersabar dia. Ya, untuk itu mari kita takut sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Sebab dia sumber segala. Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatanku jauh daripadaku? Siapa menahan kasih sayang? Coba ini saudara. Siapa menahan kasih sayang, dia bilang ini. Dia adalah, bukankah tidak lagi pertolongan bagiku? Ya, saya mau baca kembali lagi saudara. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya? Melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku tidak dapat berpercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap, yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau dan menjadi kekering di tempat apabila kena panas. Jadi Ayub sudah mulai ngomel, saudara, ya. Ayub mulai ngomel, dikatakan sini, bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Wah, sudah salah, Tuhan jauh, ya. Padahal Tuhan selalu dekat. Dilihat sama Tuhan. Saya yakin Tuhan dia dari surga. Buat setiap kita yang punya masalah, pasti Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang penting jangan berbuat dosa. Ya, itu menjadi firman Tuhan. Ayat 18, berkeluk-keluk jalan arusnya, mengalir ke padang tandus, lalu senyap. Kafilah dari Tema mengamat-amatinya. Dan rombongan dari Sheba mengharapkannya. Tapi mereka kecewa karena keyakinan mereka. Mereka tertipu setibanya di sana. Demikian kamu sekarang bagiku, ketika melihat yang dahsyat takutlah kamu. Pernah aku berkata, berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu, atau luputkan aku dari tangan musuh, atau tebus aku dari tangan orang lalim. Nah, ini sudah mulai ngomel kepada teman-teman ya, ayat 24. Ya. Ajarilah aku, maka aku akan diam. Tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Ya, dia nantang pada teman-temannya. Ya, tunjukkan, ajar aku akan diam. Tunjukkan kepadaku jalan yang sesat. Ini Daud, ini Ayub sudah mulai ngomel saya kepada temannya. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Tapi apakah maksud celaan daripada pihakmu itu? Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi, dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. Tapi sekarang berpalinglah kepadaku. Aku tidak akan berdusta di hadapanmu. Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Coba dia ngaku. Ya, dia sombong. Aku pasti benar, saudara. Jadi merasa Ayub membenarkan dirinya. Dia tidak sadar ya bahwa kita semua orang berdosa. Yang benar satu Tuhan, saudara, ya. Gak ada. Biarpun di Alkitab dikatakan memang dia jujur orang saleh. Itu Tuhan memang lihat dia memang seperti itu. Tapi jangan kita sombong sudah di hadapan Tuhan. Jangan merasa dirinya aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit aku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Wah, merasa tidak ada kecurangan dalam diri. Ya, memang benar. Tapi Ayub tidak merasa dia celah. Seandainya saya hidup waktu itu, saya pasti akan memberikan nasihat. Ingat Ayub, anak-anakmu itu pesta pora tiap hari. Sampai engkau seperti Saul mau jadi jago pahlawan. Sampai Ayub berkata kan, jangan-jangan anaknya berdosa. Ya, dia yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub 1 ayat 5, Ayub memanggil mereka dan menguruskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangun Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Ini so jago pahlawan, tidak bisa. Sudah. Kalau anak berdosa kepada Tuhan tetap harus bertobat. Nggak bisa kita anak-anak kita berdosa terus kita gantikan lalu langsung dihapus. Bertanggung jawab masing-masing, saudara. Oleh karena itu selama hidup harus orang tua tegas siapapun.
tegas terhadap diri sendiri, tegas terhadap istri, tegas terhadap anak supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Buktinya Ayub juga gagal terhadap istrinya. Ayub 29 dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, berarti dia nggak sayang Tuhan, nggak sayang Ayub. So, matilah dia bilang. Coba nih. Berarti Ayub punya kelemahan, dia tidak bisa didik anak-anak yang takut akan Tuhan, tidak bisa didik istrinya untuk hidup berkenan sama Tuhan. Tapi memang Ayub hanya berkenan dirinya sendiri. Dia hanya benar di hadapan Tuhan sendiri-sendiri. Tapi dia tidak mendidik anak-anaknya takut Tuhan. Contoh siapa lagi? Imam Eli. Imam Eli, Tuhan tegur. Dia tidak bisa tegur anaknya yang bersalah. Hofni Pinehas. Termasuk Imam Harun. Harun tidak tegur anak-anaknya tuh. Coba Nadab dan Abihu. Oleh karena itu, mari ini pembelajaran buat kita semua. Supaya kita takut sama Tuhan. Supaya pribadi-pribadi kita harus benar. Harus kita masing-masing punya tanggung jawab sama Tuhan. Ya, karena dalam Roma 14 ayat 12 itu setiap kita masing-masing harus tanggung jawab. Coba saya mau baca. Roma pasal 14 ayat 12 demikian firman Tuhan. Demikianlah setiap orang, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Takut sama Tuhan, saudara. Setiap kita harus tanggung jawab. Ada ayat lagi mengatakan, Ibrani 4 ayat 13. Ini menjadi pegangan buat kita. Supaya kita takut sama Tuhan lebih bagus. Saya hormat dan bersyukur. Harap menanti waktunya Tuhan. Tidak boleh kita nih lepas tanggung jawab. Kita harus tuntut tanggung jawab. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada sesuatu malu pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Itu mari melalui firman-firman pada pagi ini membuat kita takut sama Tuhan, membuat kita makin cinta Tuhan, mau berserah total kepada Tuhan, menanti waktunya Tuhan. Seperti contoh waktu Maria Bunda Yesus di pesta perjamuan di Kana, ya, dan mamanya kan bilang ini kehabisan anggur, kekurangan anggur, kehabisan anggur. Terus apa jawab Yesus? Saatku belum tiba. Jadi di situ belajar menanti waktunya Tuhan. Belajar kita sabar. Kalau kita menanti waktunya Tuhan, air pasti menjadi anggur. Demikian setiap kita. Kalau kita belajar sabar, menanti waktunya Tuhan, tekun berharap kepada Tuhan, Tuhan sanggup masalah diganti dengan mujizat. Asal kita bersabar. Amin. Sabar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, amin, haleluya. Sabar, amin, haleluya. Tuhan Yesus berikan kekuatan. Efesus 6:10 dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Filipi 4:13 dikatakan, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan, asal kita mau bersumber pada sumber kekuatan, itu Yesus. Sabar, amin, haleluya. Dalam susah sukarmu, sabar, amin, haleluya. Tuhan Yesus sertamu. Sabar, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, amin,
kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Belajar kita bersabar. Percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jangan pernah mengomel. Jangan pernah nyalakan Tuhan. Tapi lebih bagus kita rendah hati. Takutlah kepada Tuhan. Ucapkan syukur. Berharap kepada Tuhan. Yakin percaya. Tuhan akan tolong kita. Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepadanya. Tuhan akan bertindak. Tuhan bersama kita. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.